Guys, hari ini kita mau belajar bagaimana kita berduka cita, bagaimana kita bersedih hati karena kita kehilangan orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti orang yang beriman. Nggak seperti orang-orang di luar sana yang tidak punya iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena terlalu banyak orang-orang Kristen itu mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk berduka cita. Bahkan ada orang-orang yang gila yang bilang, maaf ya, gila kalau menurut gue, yang bilang, kalau orang Kristen tuh kalau misalnya ada orang meninggal, mestinya bersuka cita, kan mereka udah sama Tuhan Yesus. Ya, itu bener tapi salah sih guys. Dan yang paling penting, lo kenapa menghakimi gue? Kerabat gue baru meninggal, temen gue baru meninggal, keluarga lo meninggal, lo siapa? Ya, sekali lagi, kita mesti tahu bagaimana caranya kita bukannya malah bikin susah, tapi jadi berkat di mana orang-orang lagi berduka cita. Jadi sekali lagi, kalau misalnya lo belum pernah dengar khotbah ini sebelumnya, kalau lo lagi struggle karena teman-teman banyak yang lagi kesusahan, atau mungkin lo baru ditinggalin, mungkin bukan teman-teman, mungkin lo yang lagi struggle with this grief, dengan duka ini, dengan kesakitan ini, gue mau lo untuk dengar, gue mau lo untuk catat, karena sekali lagi, we need to know this. Kita mesti percaya firman Tuhan ini. Kita mesti percaya kebenaran ini supaya kita bisa jadi berkat buat semua orang di sana yang lagi ketakutan, yang lagi kehilangan, yang lagi nggak punya pengharapan. Oke? Mari kita pelajari firman Tuhan. Guys, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia panggil murid-muridnya dan dia bilang begini, "Hey, semua otoritas, semua kuasa di langit, di surga, dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi pergilah dan jadikan semua bangsa-bangsa muridku, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan semua yang sudah kuajarkan kepadamu." Ya kan? Dan habis itu dia kasih janji, "Dan aku akan menyertaimu selama-lamanya." Guys, itu kuncinya di situ. Selama-lamanya. I will be with you always. Tuhan beserta kita. Allah Immanuel selama-lamanya. Jadi artinya apa? Nomor satu artinya begini. Kalau engkau sekarang lagi bergumul dengan kepedihan, kalau engkau sekarang lagi kesepian, kalau engkau sekarang lagi stres, takut karena banyak yang meninggal, karena banyak yang sakit, karena lo udah gak tahu lagi mesti ngapain, karena you just feel this pain inside, gue cuma mau bilang, God is with you always. Tuhan selalu bersama lo. Ya, Roma pasal 8 bilang apa? Mau itu musuh, roh jahat, penyakit, bahkan mati pun, Tuhan bersama kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus kita? Guys, sekali lagi, apapun yang sedang lo rasakan sekarang, Tuhan tuh gak kemana-mana. There is nothing that is too big for God to be with you, ya. Walaupun lo udah serendah-rendahnya, lo udah sepusing-pusingnya, lo udah gak kuat lagi, I just wanna let you know, di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak takut kok kalau lo lagi punya masalah. Tuhan gak takut kalau lo pun lagi marah dan kecewa sama dia. Tuhan gak takut. God is with you always, ya. Jadi kalau lo lagi bersedih atau ada orang datang karena mereka lagi bersedih, mereka datang ke lo, I just want to remind you this truth, this theological truth, God's own word, Jesus' own word. I am with you always. Aku besertamu sampai selama-lamanya. Guys, kalau dia bilang selama-lamanya berarti apa? Ya nomor 2, bahwa kalaupun badan kita nih udah sakit, badan kita nih udah mati, tapi Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi Roma 8, 1 Korintus 15, apa? Mereka bilang apa? Kubur pun tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus Kristus kita. I will be with you always. Jadi kalau ada yang datang, ingetin nama mereka bahwa yang meninggal, yang kita kehilangan nih, dia tuh udah bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tuh, gimana ya ngomongnya ini, karena banyak, I'm a Pentecostal ya, gue tuh orang Pentecostal. Gue percaya kesembuhan, gue percaya mujizat, dan gue percaya kalau dipanggil Tuhan, kita bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Tapi kalau orang itu udah percaya sama Tuhan Yesus, ya. Contohnya, temen gue yang baru meninggal, Marisa,
nyokap gue, ya kan? Bokapnya temen gue si Marlo. Kalau orang-orang ini, mereka meninggal dan mereka kenal Tuhan Yesus di dalam hidup yang ini, masa waktu mereka meninggal mereka nggak bersama Tuhan Yesus? Langsung pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, gue mau tanya sama lo kalau udah sama Tuhan Yesus, lo mau balik ke sini lagi? Gue emang nggak mau. Dan firman Tuhan juga bilang kayak gitu. Di situ yang dibilang sama Paulus ke gereja yang di Filipi. Guys, gue mati, gue sama Tuhan Yesus. Tapi gue ada di sini kenapa? Karena belum selesai tugas gue. Tuhan masih punya pekerjaan buat gue di dunia ini untuk mengabarkan kabar baik dan untuk mengasihi dan melayani lo semua yang ada di Filipi. Itu yang Paulus bilang. Jadi apa? Ya kalau orang udah meninggal, ya mereka tuh sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Udah gak di tubuh yang sakit lagi, udah gak mengalami kesakitan lagi, udah gak ada lagi serangan-serangan daripada si jahat. Mereka sudah ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang terakhir, yang gue percaya dan gue mau lo semua tahu dan lo semua percaya. I will be with you always. Aku akan menyertaimu sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Itu bahasa Yunaninya. Kalau misalnya terjemahin bahasa Indonesia begini. Aku akan bersamamu di zaman ini dan zaman berikutnya. Maksudnya apa? Guys, ini penyakit pasti lewat. Negara ini, semua yang kita punya, itu semua fana. Ya nggak sih? Pada akhirnya Tuhan Yesus akan kembali. Dan waktu dia kembali, dia akan janjikan udah gak ada lagi penyakit lagi, udah gak ada peperangan lagi, udah gak pandemi lagi, udah gak ada kejahatan-kejahatan dan orang-orang jahat lagi. Dan yang paling penting apa? Buat gue ya, yang paling penting buat apa? Waktu dia kembali lagi, semua yang sudah pergi dari tubuh ini, dari zaman ini, untuk pergi bersama dengan dia lewat kematian itu, mereka akan dibangkitkan kembali dan kita akan berkumpul bersama-sama untuk memerintah di surga yang baru dan bumi yang baru. Guys, itu yang gue pegang. Itu yang gue pegang. Jadi tiap kali gue sedih, mikirin temen-temen gue yang udah gak ada lagi, ya, mikirin nyokap gue yang udah gak ada lagi. Lo tau yang gue pegang apa? I will be with Jesus always. My mom is with Jesus always. Jadi kalau dia kembali lagi, kita bakal bareng-bareng lagi. It's never goodbye. Kalau lo bersama Tuhan Yesus, nggak pernah selamat tinggal. Selalu see you later. Selalu apa? Sampai jumpa kembali. Nggak pernah selamat tinggal. Selalu sampai jumpa kembali. Waktu dia kembali lagi, waktu semuanya dibikin menjadi baik, waktu tubuh kita menjadi tubuh yang sempurna, kita akan bersama-sama lagi. It's never goodbye. Kalau lo orang Kristen, kalau lo percaya, it's never goodbye. Kalau lo punya Yesus, it's never goodbye. God is with you always. Tuhan selalu bersama kita. It's never goodbye. It's see you later. Bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa kembali. Guys, itu aja yang gue mau bagiin hari ini, ya. Jadi kalau ada yang datang, gue tahu kalau misalnya istri gue nanti bakal balik lagi, gue tahu kalau misalnya bokap gue nanti balik lagi, gue tahu kalau misalnya mereka udah sama Tuhan Yesus, tapi I'm still in pain. Ingat yang pertama kita bilang apa? Yeah, you're in pain, tapi lo nggak in pain sendirian. God is with you always. Ya, jangan kehilangan pengharapan, karena di dalam kepedihan kita, di dalam kesakitan kita, di dalam kemarahan dan kekecewaan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Ketika kita berjalan melalui lembah kekelaman, gembala yang baik selalu di situ. Yesus Kristus selalu ada bersama kita. Haleluya. Amin. Ya. Dan berikutnya buat semua yang pada bingung, nggak usah takut, ya kan? Maaf ya. Tapi ada orang-orang yang percaya yang lain, agama yang lain. Mereka berdoa supaya rohnya dibawa kemana, ya kan? Supaya rohnya nggak nyasar kemana. Ya terserah. Itu iman percaya mereka. Tapi buat kita yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kalau di sini sama Tuhan,
Masa waktu badannya udah mati, masa rohnya nggak langsung sama Tuhan? Amin. Amin. Terus sekali lagi, buat yang lagi nangis, buat yang lagi capek, buat lagi kecewa, nggak ada selamat tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ada cuma sampai jumpa. Jadi kalau buat semua yang lagi sedih, yang bilang, I don't know what I'm going to do, gue udah gak ngerti lagi men, gue mesti gimana, gak ada dia. Guys, hidup kita tuh di zaman yang ini, di kehidupan yang ini cuma segini nih. Yang namanya kekekalan tuh terus sampai selama-lamanya. Guys, bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa. Ingat 3 hal ini, bahwa di dalam kepedihanmu, God is with you. Tuhan besertamu. Waktu teman-teman dipanggil Tuhan, God is with them always. And remember, pada akhirnya Dia akan bersama-sama kita semua di surga yang baru, di bumi yang baru. Ini pengharapan kita. Dan banyak orang mesti dengar pengharapan kita. Dan gue percaya ketika di dalam 7 hari ini, salah satu dari teman-teman, salah satu dari keluarga datang, sharing, gue udah gak kuat lagi begini. Lo bagikan 3 hal ini. Cuma satu kuncinya. God is with you always. In this world, when we die, waktu kita mati, dan waktu Dia kembali lagi. Di bumi ini, waktu kita sudah meninggal, sampai Dia kembali lagi. 3-tiganya, Tuhan selalu beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, itu pengharapan kami. Dan itu janjinya Tuhan kok. Bukan janjinya Pastor Mario. Lord, thank you so much. Kita percaya kalau Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Waktu kita lagi sakit karena kita sedih, karena keluarga kita udah gak ada lagi, karena teman kita udah gak ada lagi, karena kita gak bisa ketemu orang-orang yang kita sayang lagi. Di dalam kepedihan itu, kita gak pernah sendirian. God is with us. Tuhan Yesus, Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita percaya kok kalau Tuhan Yesus sudah berikan tempat yang terbaik buat teman-teman yang Tuhan sudah panggil pulang, ya. Kami percaya mereka udah gak sakit lagi. Kami percaya mereka di tempat yang lebih baik. Yang paling penting Tuhan Yesus, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, this is not the end. Ini belum selesai. Kalau selesai, Tuhan akan kembali lagi, kami akan dibangkitkan, dan kami akan memerintah bersama Tuhan di surga yang baru, di bumi yang baru. This is what we believe. Ini kebenaran, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan yang kekal. Biar kami hidup sesuai dengan kebenaran ini, biar kami bagikan pengharapan sesuai dengan kebenaran ini. Izinkan kami untuk menjadi berkat, izinkan kami untuk membantu mereka yang sedang kesakitan, yang sedang berduka cita. Karena kami tahu di dalam duka cita selalu ada pengharapan, dan pengharapan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Thank you so much Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya. Amin. Guys, sekali lagi, gua khotbah ini karena gue tahu lo butuh dengar ini, tapi paling penting lagi, lo butuh untuk bagikan ini untuk teman-teman yang belum pernah mendengarkan kebenaran ini. Ya, jangankan orang yang nggak pernah gereja, nggak banyak orang Kristen pun yang percaya, yang bisa menjelaskan ini, menjelaskan iman percaya sesuai dengan apa yang kita baru bagikan hari ini. Jadi kalau ada yang datang, ada yang butuh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagikan kebenaran, dan the truth will set us free. Kebenaran akan membebaskan kita. Thank you so much. As usual, kalau diberkati, like, subscribe, follow us, and I'll see you next week. Peace.